Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kali ini aku mau ceritain pengalaman pribadi aku. Bukan pengalaman ya, pengalaman holiday aku. Sebenarnya belum pengalaman juga sih, masih holiday. Ini aku mau ceritain dari awal aku berangkat sampai bisa ada di sini, di kota orang, berdua sama teman aku cewek, naik motor kita berdua di kota orang. Gimana cerita selanjutnya? Kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di YouTube aku, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian ya guys. Jadi gini guys, kenapa aku bisa berani naik motor bareng temanku tidur guys. Jadi kenapa aku bisa berani naik motor bareng teman aku, itu sebenarnya nekat-nekatan sih. Jadi itu kota asli aku itu ada di Semarang. Nah, aku sama teman aku lagi holiday di kota Jogja guys. Kita nginep di Depan. Jadi guys, dari rumah itu aku berangkat sama teman aku itu jam 6:30 malam. Kenapa pilih malam? Karena kita mikirnya kan kita malam berangkat nih ke Muntilan, jadi nggak ke Jogja dulu guys, ke Muntilan dulu, terus ke rumah saudaranya teman aku ini. Jadi kita nginepnya di situ, terus pagi-pagi kita bisa berangkat ke Kali Anggrek via Sumbing Magelang. Tahu kan? Yang lagi hits itu. Kita mau ke situ, makanya kita nginep di Muntilan itu, guys. Udah selesai kita berangkat 6:30 lebih, mau jam 7. Jadi itu aku belum isyaan, belum sholat isya. Terus kita nekat berangkat. Udah izin ortu, udah boleh sama ortu, boleh. Terus kita berangkat. Susah kita di perjalanan. Kalau Semarang itu ya, kalau misalnya mau ke Jogja kita naik motor itu kita berdua loh, aku sama teman aku cewek. Terus malam-malam ya, masih ya udah malam sih, jam 6:30 kok. Udah itu terus kita rutenya itu, kalau misalnya kita rumahnya Semarang itu, kalau aku Tugu Muda, terus Banyumanik, Ungaran, Kabupaten Semarang ya, Ungaran, nah itulah. Udah kan itu kita malam-malam daerah Banyumanik itu maksudnya masih apa ya, nggak bahaya banget gitu loh guys. Terus kita masuk Ambarawa, Bandungan gitu kan. Bandungan udah, terus kita masuk ke Ambarawa itu berarti yang Rawapening itu. Jadi selesai Bawen terus kita belok ke kanan, itu Sarbini kan guys. Lah di situ guys, di situ tuh udah banyak truk guys. Aku cerita pengalaman pribadi aku ya guys. Kan waktu itu yang gonceng, jadi aku yang nyetir, temen aku yang gonceng. Itu semalam aku nyetir guys. Sensasinya luar biasa sekali. Itu motor hanya beberapa doang yang lewat, dan malam-malam kan itu guys. Aku sampai ke masuk Sarbini itu sekitar 7:30 guys. Terus ada aku kebelet pipis, terus aku cari pom kan sama temanku ini, cari pom yang ada di deket Eleng Bening kalau nggak salah, di situ. Terus udah ada ke pom bensin itu. Terus aku sekalian kan sholat juga. Selesai sholat kita lanjut perjalanan guys. Itu musuh kita masih truk guys,
Gimana, bayangin musuh kita masih truk. Udah kan, pas waktu masuk jambu itu kan gelap banget, terus isinya truk-truk doang guys. Terus kan ya tahu sendiri kan, itu jam 8 lebih, setengah 9 guys. Aku sama temanku cuma bisa sholawat terus guys, karena apa ya, kita cewek, terus malam-malam lewat situ, yang enggak banget sumpah. Udah kita sholawat itu sepanjang, jadi tuh jambu sama secang itu sama aja guys, jadi tuh ya gelap gitu loh guys. Kalau dalam diri aku, dalam hati kecil aku takut sebenarnya guys. Tapi kalau misalnya udah setengah jalan gitu loh guys, apa ya, kalau bahasa aku tuh eman-eman gitu kan. Terus udahlah, tetak terus akhirnya selawat terus itu sepanjang jalan, selawat terus setengah 10 kalau nggak salah udah masuk ke Magelang. Nanti ada videonya kok, udah masuk ke Magelang, nanti aku setelin habis ini. Udah itu masuk ke Magelang, terus ke itu ya, alun-alun Magelang. Ini videonya habis ini aku putar. Oke, dan udah itu kan, udah sampai Magelang, terus kita masuk ke Mungkit. Habis itu ke Muntilan itu sekitar jam 10 gitu loh guys. Nah itu kita kesasar, kan udah dijemput sama itu saudaranya temanku, itu kesasar guys ya. Akhirnya putar balik lewat pinggir-pinggir gitu, itu kan satu arah jalannya, jadi lewat pinggir-pinggir gitu putar balik. Akhirnya ikutin yang udah dikirim di WA, Sherlock yang udah dikirim di WA, kita ikutin tuh sama si peta itu. Jadi itu rumahnya deket itu kok guys. Deket apa ya, adalah deket apa aku lupa pokoknya. Udah situ itu gelap banget karena kan udah jam 10 malam ya guys, jadi tuh gelap banget tuh. Aku sepanjang jalan sholawat terus, karena kan untuk menjaga diri gitu loh guys, kalau ada apa-apa. Udah sampai rumahnya itu sekitar jam 10-an lebih lah. Terus kita ngobrol-ngobrol dikit ya, panjang kali lebar ngobrol dikit. Udah itu tidur. Itu kita belum pesan itu hotel gitu loh. Jadi sebelum kita tidurnya jam 12, jadi itu jam 11-an, setengah 12-an kita masih cari hotel, belum tidur. Padahal kan udah perjalanan jauh, itu nggak tidur, cuma buat cari hotel sama spot besok pagi kita mau kemana dulu gitu loh guys. Sebenarnya kan kita mau ke Kali Anggrek kan, itu udah kita jadwalin. Jadi pertama kita mau ke Kali Anggrek, terus ke Kebun Teh Nglinggo, terus ke Warung Boto, baru ke malamnya ke Malioboro kayak gitu guys. Lah terus kita mikir-mikir juga, kalau kita kan udah dari Muntilan, lah Kali Anggrek itu kan Magelang, berarti kan kita turun lagi, nanti balik lagi, terus ya berarti kan masih lama gitu loh, belum kita masuk ke daerah Kali Anggreknya yang agak menjorok ke dalam. Dah kita nggak jadi ke Kali Anggrek, kita cari spot di jalan-jalan itu kan, karena rumahnya saudaranya si teman aku itu kan deket gunung gitu kan guys. Kita cari spot-spot di situ aja. Udah, terus kita nggak jadi ke Kali Anggrek. Kita jadinya pertama kita mau ke Kebun Teh Nglinggo yang ada di Kulon Progo, sama habis ke Kulon Progo itu kita ke Swarga Bumi yang ada di Borobudur, deket Borobudur itu ada. Itu spot, jadi tuh Swarga Bumi itu spot foto yang ada di tengah-tengah sawah. Ya, spot foto yang di tengah-tengah sawah yang deket Borobudur guys gitu. Udah kan,
kita tidur, kita udah nemu hotelnya, besok kita tinggal pesen kan gitu guys. Terus kita tidur pagi-pagi jam 5, jam setengah 5 kita bangun, terus kita siap-siap sholat, mandi dan segalanya, terus packing gitu guys, karena kan kita langsung ke Jogja mau nginep gitu kan guys di Jogja ya. Tempat yang aku kunjungi itu Jogja guys. Udah dari Jogja itu dari Muntilan itu, dari tempat saudaranya teman aku ini, pagi-pagi gitu kan masih segar-segarnya itu, kita lagi cari spot foto yang di dekat pinggir-pinggir rumahnya saudaranya teman aku ini. Habis itu habis itu kita buka Google kan, itu kita cari map yang arahnya ke Kebun Teh Ngelinggo guys. Udah selesai itu kita ikutin tuh si map deket, ya nggak deket-deket banget sih, itu dari rumahnya saudaranya teman aku itu sekitar setengah jaman. Udah kita ikutin si map itu sampai nanjak guys, itu yang nyetir teman aku. Ini sampai nanjak itu nanjaknya bener-bener pol banget, kalian harus tahu itu pol banget. Dan setelah kita nanjak banget, itu kan Kebun Teh Ngelinggo, namanya Kebun Teh kan berarti di dataran tinggi ya guys. Lah itu kita udah naik banget, jalannya udah bener-bener nanjak banget. Terus tiba-tiba mapnya hilang, si arah itu hilang, bener nggak sih guys? Sebel gitu loh guys. Terus kita tanya warga, terus warganya bilang gini, oh nggak bisa mbak, spotnya yang di Kebun Teh Ngelinggo itu harus jalan kaki kurang lebih 1 km. Gila banget kan. Terus akhirnya kita pikir-pikir lagi, nggak pakai lama, langsung kita ke Swargabumi aja. Si Kebun Teh Ngelinggonya kita nggak lanjut. Udah kita turun ke sekitar setengah jaman dari tempat itu, si nanjak itu ke Swargabumi itu sekitar setengah jaman guys. Terus singkat cerita kita udah sampai nih di spot Swargabumi, spot foto Swargabumi. Jadi tuh bagus banget tempatnya guys. Kalian bisa lihat video ini nanti aku putar setelah ini, kalian bisa lihat itu bener-bener ya, kalau aku bilang sih 1 dari 10 8. Itu bagus banget sih spot fotonya. Jadi tuh kreatif banget karena dia bikin spot foto ada di tengah-tengah sawah guys. Dan ini tuh baru, spot Swargabumi itu baru. Tiket masuknya cuma 25.000 untuk tiket dewasa, itu 1 orang. Terus nanti kita diarahin jalannya. Dan udah sampai situ ya nggak kecewa banget sih, kan bagus gitu loh di tengah-tengah sawah. Terus kita foto-foto segala macam. Jadi tuh ada berbagai macam spot foto di sana, dari ada yang kursi terus sofa gitu, terus ada yang bantal, terus ada di tengah-tengah jaring, dan segala macam lah. Itu masih ada banyak banget. Kalian mesti ke sana, rekomen banget buat kalian, atau apalagi yang rumahnya deket situ, yang belum ke sana itu rekomen banget buat kalian. Ini aku puter ya guys videonya. Jadi ini tempat Swargabuminya ya guys. Ini pemandangannya emang benar-benar bagus banget, spot fotonya banyak banget. Kalau kalian pecinta selfie, pecinta foto-foto, ini tempatnya cocok banget buat kalian yang lagi cari tempat spot foto yang bagus, yang banyak. Ini di sini ya guys. Ini benar-benar rekomen banget, worth it banget buat kalian guys. Aku lagi berteduh di salah satu spot foto guys. Soalnya ini panas banget guys. Bentar ya guys, aku lagi bikin kopi. Jadi di hotel aku tuh ada kopinya, pasti ya.
Terus aku nyemil ini guys, si keripik lembit aku. Kalian mesti coba kalau kalian belum pernah ngerasain si keripik lembit ini, mesti order dulu di Instagram kita, Sri Kandi food underscore. Enak banget buat cemilan. Aku jadi bawa dari rumah buat nyemil. Enak banget guys. Ini ya guys. Terus udah lihat kan videonya, kayak gitu, seindah itu, murah ya, nggak murah sih ya, setengah-tengah ya, tengah-tengah, nggak murah nggak mahal banget, jadi tengah-tengah. Terus udah, terus itu kita selesai sampai jam 10 pagi. Terus aku sama si Tiara ini, sama teman aku Tiara ini, namanya Tiara ya guys, itu lanjut mau ke Warung Boto. Berarti kan dari si Magelang ke Jogja ya, enggak Magelang, maksudnya ya Magelang ke Jogja guys. Udah, singkat cerita kita sampai sekitar 1 jaman. Udah 1 jaman, kita makan siang dulu. Habis makan siang kita langsung ke Warung Boto itu. Kita ikutin lah itu si map Warung Boto itu. Udah masuk, mau deket, kita masuk kampung. Kalian tahu jawaban si Google, Anda sudah sampai, Anda sudah tiba gitu kan guys. Tapi anehnya itu kampung semua guys, nggak ada tempat wisata. Kan kita ya bingung kan guys, soalnya kan Warung Boto gitu kan, kita ngeklik Warung Boto terus muncul map kayak gitu, terus kita ngikutin kan guys. Sampai sana nggak ada guys, gila nggak, kita ketipu 2 kali sama Google. Udah, terus aku keingat kalau Warung Boto itu tuh namanya Taman Sari. Terus aku browsing Taman Sari, cari petanya, kita langsung ke sana. Singkat cerita kita sampai sekitar 16 menit, 17 menitan, 20 menitan lah berarti. Udah sampai sana itu ya, kalau kalian belum tahu Warung Boto itu tempatnya ada di dekat alun-alun Yogyakarta guys. Jadi kalau kalian mau ke sana itu dekat alun-alun kota Yogyakarta, Taman Sari. Terus kita parkir lah. Ternyata si Taman Sari ini, Warung Boto ini ketat banget guys masuknya. Jadi tuh harus pakai pemandu, sama harus dibatasi orangnya dari 5 sampai sekitar 10 orangan. Terus aku bareng sama orang-orang gitu kan, bareng orang-orang itu nggak tahu dari mana. Udah kita masuk gitu kan guys, masuk sama pemandunya itu. Oh ya, masuknya satu orang itu 16.500. Kalau kalian bawa kamera, kalian akan dikenakan biaya tambahan sebanyak 3.000 itu guys. Jadi aku kan bawa kamera, jadi aku kena 3.000. Jadi 16.500 ditambah dikali 2 itu 33.000, ditambah 3.000 jadinya 36.000 guys. Udah, kita masuk bareng si pemandu itu. Kalian bisa lihat fotonya kayak gini. Terus masukkan kita itu telusuri ke bawah, itu ada kolamnya, bagus banget kolamnya nih, lihat jernih kan guys. Udah, kita masuk ke kolam, kita jalan-jalan, aku sama si teman aku ini foto-foto. Terus kita yang bikin si Taman Sari ini wah itu ketika kamu masuk ke masjid bawah tanah guys. Itu tuh bagus banget. Jadi tuh kalian tahu kan masjid bawah tanah yang
tangga tengah-tengahnya apa ya, luas gitu loh guys. Itu namanya si masjid bawah tanah itu guys, yang biasanya dibuat sholat sama Putri Hamengkubuwono itu kalau nggak salah. Tapi itu dulu Hamengkubuwono berapa gitu. Udah, terus singkat cerita aku ini ada fotonya kayak gini, tahu kan, yang itu film AADC kalau nggak salah, kayak gini kalau nggak salah. Nah di situ singkat cerita itu motornya jauh banget, kita jalan itu jauh banget, ngelewati pemukiman warga-warga. Kalau dulu itu kan kebun ya guys, sekarang udah ada pemukiman warga-warga guys, jadi kita agak susah gitu kan guys. Terus kita pulang itu muter-muter gitu guys, muter-muter udah pulang sampai ke parkiran. Terus sampai ke parkiran aku pulang sama Tiara, sama temanku ini. Tiara bukan pulang ya, cari Indomaret atau Alfamaret buat bayar si hotel ini. Udah nemu hotelnya, Hotel Davam guys, Hotel Davam. Kita kelihatan nggak? Kelihatan kan? Hotel Davam. Singkat cerita dari Taman Sari itu kita selesai sekitar jam 2:30-an. Terus kita OTW dari Taman Sari ke daerah hotel ini. Terus kita bayar di Indomaret atau Alfamaret. Terus kita langsung check in ke hotel ini guys. Habis check in ke hotel ini, masuklah kita sampai sekitar jam 4 kurang. Aku langsung cepat-cepat beres-beres, sholat dan segala macam. Terus kita istirahat. Ini aku istirahat guys, temen aku tidur karena capek. Terus tidur. Nah nanti malam sekitar habis isya, jadi aku harus awal sholat dulu biar nggak kepikiran. Wajib ya guys sholat itu. Terus nanti habis sholat isya kita siap-siap ke Malioboro guys. Jadi stay tune terus, nanti aku share gimana Malioboro itu kalau malam. Yang belum tahu keadaan Malioboro kalau malam itu kayak gimana, jadi jangan stay tune terus di video ini ya guys. Aku bakal share video di Malioboro. Oke guys, dadah. Guys, maaf banget aku nggak bisa nge-share video atau foto saat aku di Malioboro karena posisinya itu rame banget guys. Aku nggak ada kesempatan untuk nge-video atau nge-foto posisi di Malioboro itu guys. Kan kesananya aku tuh waktu malam minggu ya guys, jadi mohon dimaklumi ya guys. Jadi guys, kita mau pulang dulu. Iya dia batang. Jadi keesokan harinya kita pulang. Beda. Nah, turun. Tadi malam kita udah ke Malioboro, cuman karena kita kesananya malam minggu, jadi rame banget guys. Terus kita cuma jalan-jalan aja, foto-foto sebentar gitu. Terus kita pulang karena bener-bener rame banget. Jadi tuh banyaknya manusia semua. Kan kalian tahu kan kalau misalnya yang di depan BNI itu, yang deket Malioboro itu juga rame banget guys. Akhirnya kita nggak lama-lama, kita akhirnya pulang. Terus sampai hotel, kita makan gitu, terus tidur. Habis tidur ini kita pagi jam 10-an mau check out, kita mau pulang kampung. Kita mau pulang kampung. Udah sampai sini aja perjalanan aku, holiday aku guys. Ntar kalau misalnya waktunya memungkinkan, bisa buat nge video, maksudnya bisa buat
ya di video gitu waktu waktu holiday selanjutnya ntar aku video guys. Ini karena waktunya nggak memungkinkan, kita juga tersesat-sesat, jadinya nggak bisa untuk video guys, jadi sulit gitu loh guys. Aku ini ini temanku yang ikut holiday bareng, yang kita bermontoran. Gue gitu ini main closing nggak? Ini Tiara guys, jadi yang punya keripik lapit, kita berdua yang punya keripik lapit. Jangan lupa di order ya guys. Nanti aku tulis linknya di bio bawah ini guys. Oke. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian ya guys. Dan tunggu video-video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.